Nah, hari ini kita bahas tema yang sederhana. Ini sangat sederhana, gitu. Nah, memang di masa pandemi ini, saudara akan lebih banyak mendapat pelajaran-pelajaran dasar, dan saya lebih suka untuk memberi pelajaran dasar sebenarnya. Kenapa? Karena untuk membangun, setiap orang punya kemampuan kreatif untuk membangun, gitu. Tetapi untuk saya dan saudara bisa menyimak dan memperhatikan untuk membangun berikutnya itu, saya dan saudara harus paham dan mengerti dengan jelas bahwa bukan sekedar bangunnya yang penting, seperti saya pernah sampaikan. Fondasi saya dan saudara harus mantap, harus kuat, harus kokoh. Gitu. Oke. Nah, hari ini kita bicara tentang posum it faker. Saya pasti bisa. Yuk bilang, saya pasti bisa. Semua saya dan saudara pasti bisa. Nah, untuk hal ini sangat sederhana dan ini jadi komitmen, dan saya dan saudara malam ini harus mengambil satu tindakan profetik yang sederhana, memulai dari diri kita, gitu. Ya, bahwa semua saya dan saudara pasti bisa. Ya. Oke. Nah, pasti bisa dalam banyak hal, tentunya saya dan saudara bisa gambarkan sendiri, apa sih yang saya harus pasti bisa? Salah satu problem yang paling terberat dalam hidup saya dan saudara adalah berubah. Memanage karakter kita, memanage gaya hidup kita, memanage diri kita, insight kita. Nah, jangan saudara lupa bahwa hal ini paling penting. Kenapa? Betul, surga dan neraka itu urusan Tuhan. Tetapi kalau saya dan saudara baca Alkitab, maka Tuhan sudah memberi rambu-rambunya, persyaratannya. Bagaimana saya dan saudara ada sampai di situ. Betul bukan? Jadi saya dan saudara tidak bisa berpolemik, saya dan saudara tidak bisa berkata dan sembunyi di balik banyak alasan bahwa itu sudah urusan Tuhan. Oh, tidak begitu juga saudara, tidak begitu. Gitu loh. Direction yang Tuhan kasih itu sudah ada di Alkitab. Makanya saya dan saudara perlu mengikuti dan memperhatikannya. Gitu. Salah satu contoh. Bagaimana saya dan saudara bisa ada di surga dengan Tuhan? Kalau saya dan saudara tidak percaya kepada Tuhan pemilik surga. Itu kan contoh tuh. Ya kan? Makanya Alkitab berkata, iman percaya kita kepada Tuhan itu sangat penting. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Nah, itu salah satu. Dan ada banyak hal. Tindakan aplikasi percaya kita itu juga harus nyata. Sebab kitab Ibrani berkata, kitab Roma berkata, kitab Ibrani berkata, berbicara banyak tentang iman. Alkitab bilang gini, iman tanpa perbuatan, percaya tanpa tindakan itu mati. Dan lebih lagi bahwa segala sesuatu, perhatikan ini, kata yang dipakai adalah gini, segala sesuatu, semuanya, tidak ada pengecualian. Karena di dalam terjemahan bahasa asli, untuk kata segala sesuatu, berarti tidak ada celah, tidak ada kesempatan, atau ada alasan yang lain. Tidak ada. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu dosa. Oh, kalau udah bicara dosa, itu kita udah tahu ujungnya kemana. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu, tetap saya dan saudara harus melakukan, tidak ada cara lain standarnya firman Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu penghalang-penghalang untuk saya dan saudara bisa. Kata sukses yang saya pakai di sini adalah bisa saya dan saudara mencapai apa yang menjadi pergumulan kita, doa kita. Dengar ya saudara, ingat ini. Jangan pernah ukur Tuhan dengan segala sesuatu yang saya dan saudara capai atau tidak capai. Nanti kalau tidak capai, tidak mencapai target yang kita pasang, yang kita mau, yang kita inginkan sendiri, lalu kita mulai salahkan Tuhan. Tuhan tidak sayang saya. Percuma saya ibadah, percuma saya berdoa, percuma saya setia. Itu namanya keterlaluan, saudara. Kenapa? Karena nanti kalau saya dan saudara mau mengukur segala sesuatu yang kita harus capai menurut kita mau, maka kita akan menjadikan Tuhan sebagai robot, bukan? Tuhan nggak bisa seperti itu, saudara. Ingat ini baik-baik. Keinginan saya dan saudara, standar saya dan saudara, apa yang kita pikirkan itu sejauh kemampuan kita bisa menangkapnya.
Apakah Tuhan cuma sebatas itu? Tidak. Tidak bisa. Ingat ini, saya dan saudara tidak pernah bisa atur Tuhan. Saya dan saudara tidak pernah bisa mengotak-otakin Tuhan. Saya dan saudara tidak pernah bisa merumuskan Tuhan. Saya dan saudara tidak pernah bisa membatasi Tuhan. Dengar ini, Tuhan mengatasi, melintasi ruang, waktu, tempat, dan semua batasan manusia. Itu Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara berharap sesuatu, minta sesuatu dalam doa dan sebagainya, ingat ini, jangan pernah paksa untuk Tuhan harus mengabulkannya. Kenapa? Karena kalau Tuhan lakukan sesuatu, nilainya satu, perfect, sempurna. Yang kedua, kekal adanya. Gitu. Oke. Nah, lalu penghalang apa untuk saya dan saudara yang tadi itu untuk fakir, untuk bisa, untuk sukses, untuk mencapainya? Nah, yuk lihat. Ada satu tembok yang besar. Ada satu bangunan, ada satu pagar yang besar yang mengatasi, melintangi saya dan saudara, menghalangi saudara. Dan tahu nggak, saudara perhatikan nih, tembok yang ada di depan ini, kebanyakan kita yang bangun. Kita yang bangun. Kita yang bangun. Lalu saudara mau cari alasan, iya, karena keluarga. Karena keluarga saya miskin, makanya saya nggak bisa, cita-cita saya nggak tercapai. Itu alasan yang paling amat sangat bodoh. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kesuksesan, saya dan saudara bisa mencapai apa yang Tuhan peruntukkan untuk kita. Dengar, back yourself. Kembali ke diri kita masing-masing. Dan biasanya ini dia penghalang itu kita yang bangun. Saudara lihat? Mari kita lihat strukturnya manusia. Ingat saya pernah ajar saudara tentang 2 dimensi dan 3 struktur? Nah, ini dia. 2 dimensi adalah rohani dan jasmani. 3 struktur adalah ini dia. Roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, tembok itu kita bangun semua. Yang paling berbahaya yang pertama itu adalah roh kita. Gitu. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian pasal ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah. Lalu Tuhan bilang gini, tidak akan selamanya aku ada tinggal dengan manusia. Saudara lihat itu? Memang dalam perjanjian baru Alkitab berkata bahwa roh Tuhan diberikan untuk kita akan tinggal selama-lamanya. Tapi bagaimana kalau kita buat dosa? Ini hal-hal yang kita perlu bicarakan. Ini hal-hal yang perlu kita renungkan dengan baik. Saudara. Iya kan? Lalu, apakah Tuhan keluar? Oh tidak, Alkitab tidak menyatakan itu. Tapi yang sudah jelas, segala sesuatu yang kita lakukan adalah dalam bentuk kedagingan kita. Tuhan tidak berperan apa-apa dalam saya dan saudara. Ketika saya dan saudara tidak percaya Tuhan, itu fatal. Itu sangat berbahaya, saudara. Nah, yang pertama adalah bicara tentang dosa. Kalau saudara belajar baca Alkitab, saya percaya saudara bukan orang-orang yang baru kemarin tahu tentang kekristenan, tahu tentang Alkitab. Saudara banyak baca, saudara catat. Saudara, saya ingat sekali, saya orang yang paling rajin catat. Dari dulu masih kecil, kelas remaja, sampai hari ini. Ketika orang khotbah, orang sharing apa, saya orang yang paling suka mencatatnya. Gitu saudara, saya suka catat pelajaran, saya suka catat apa yang orang ajarkan. Kenapa? Untuk saya belajar lagi. Nah, saya berharap setiap saudara, baik Bapak Gembala saudara, atau siapapun bicara, saudara catat, jangan cuma dengar. Karena apa? Karena kalau saudara perhatikan, pendengaran seorang itu memberikan daya ingat kita itu sangat terbatas. Manusia punya kemampuan yang terbatas untuk mengingatnya. Makanya kita perlu catat untuk ingat selalu. Nah, dengar ini. Dengar ini. Catat pun tidak sampai di situ. Saudara pikir bahwa Tuhan itu hanya ingin, hanya mau saya dan saudara tahu, kita catat lalu selesai? Tidak, tidak. Saudara lihat Alkitab selalu endingnya adalah gini, lakukan. Lakukan. Ya kan? Nah, saudara tahu kitab Hosea pasal 4 bilang apa? Umatku binasa karena tidak mengenal akan aku, ya kan? Nah, terjemahan kata yang dipakai untuk mengenal itu, kata yang lain dipakai ini. Tidak mengerti akan aku. Kalau mengenal, saudara bisa mengenal saya, tapi belum tentu saudara mengerti saya, kan? Kan gitu. Kalau Bapak Gembala saudara, Pak Luther bukan sekedar mengenal saya, tapi beliau mengerti saya karena kita bergaul.
Gitu. Beliau bisa tahu gaya saya dari jauh, saya jalan beliau udah tahu ini Pastor Lucky, ya kan? Ini kakak ipar saya. Pak Luther dari jauh saya sudah tahu ini nih Orendu Rapi, Pak Gembala. Nah, saudara bayangin, jadi ada bergaul. Bagaimana saya dengan saudara dengan Tuhan? Sudah pasti, kalau dari Tuhan untuk kita, itu nggak ada masalah. Tuhan tahu semua tentang saya dan saudara. Tapi masalahnya gini, kita dari Tuhan, itu masalahnya. Umat, perhatikan ini, Hosea bilang ini, umatku binasa. Saudara perhatikan, kalimat, kata pertama yang dibuka dengan kata umatku. Kata kedua adalah binasa. Lalu gini, karena tidak mengerti akan aku. Penyebabnya binasa adalah ini, tidak mengerti. Kata tidak mengerti berarti, kata mengerti itu gini, berarti ada relation, ada hubungan. Untuk apa saudara belajar Alkitab kalau saudara tidak belajar mengerti Tuhan? Mengerti itu berarti relation, bangun hubungan, bergaul. Betul bukan? Saudara bisa tahu hobi seseorang. Oh, dia ini suka warna ini. Oh, dia suka makan ini. Oh, dia kalau kita singgung ini dia pasti marah. Kalau kita buat ini dia pasti emosi. Dia pasti. Kenapa? Karena kita bergaul dengan orang itu. Bagaimana tentang Tuhan? Saudara, kita perlu mengerti apa sih yang Tuhan ingin? Apa sih yang Tuhan paling suka? Dengar semua ini. Dengar saya ngomong ini. Sekian lama saya dan saudara menikmati semua dari Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Berkatnya, panjang umur dari Tuhan, kasih setia, kesembuhan, mujizat, apalagi semuanya. Dengar, saya dan saudara mulai malam ini harus komitmen. Tuhan, mulai hari ini, Tuhan nikmati saya. Katakan amin. Tapi Pak, saya udah tua. Biarkan Tuhan menikmati sisa-sisa hidupmu. Sampai ketika kita dipanggil Tuhan. Tuhan bilang gini, sabaslah hambaku. Well done my son. Wah, itu keren. Yuk, waktu kita menyembah Tuhan, biar Tuhan nikmati penyembahan kita. Waktu kita berdoa, dengar, berdoa jangan bikin laporan sama Tuhan. Tuhan gak butuh laporan kita. Tanpa kita ngomong pun Tuhan udah tahu. Gitu loh. Ya kan? Baca Alkitab pun juga jangan karena dipaksa, karena terpaksa, karena nanti dikontrol. Nggak perlu. Kita lakukan karena kita mengerti Tuhan. Mau ngerti Tuhan? Baca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah hatinya Tuhan. Cintanya Tuhan. Pikirannya Tuhan ada di firman itu. Supaya kita mengerti. Nah, saudara lihat. Di tingkat yang paling berbahaya itu adalah roh. Kenapa? Karena disitulah awal. Ingat ini. Roh hanya bisa bersekutu dengan roh. Roh hanya bisa bersekutu. Bisa intim dengan roh. Roh Tuhan bisa intim dengan saya dan saudara. Ini dia. Bermula dari situ. Proses penebusan. Roh saya dan saudara. Finish. Yesus berkata, it's finished. Semua telah selesai. Sekarang kita Roma, Paulus bilang gini, jiwa dan tubuh kita dalam proses penyempurnaan. Makanya kita ada jatuh bangun, kita pikiran masih sering kacau, kita masih sering melanggar Tuhan, kita bahkan bisa, terkadang kita juga bisa mengkhianati Tuhan, bercampur semuanya. Tapi dengar ini, kasih karunia Tuhan tidak kurang untuk saya dan saudara. Dia tetap berkata, aku tetap menunggu engkau. Aku tetap mengasihimu dengan kasih yang kekal. Mari saudara, komitmen kita. Tuhan, nikmati aku. Nikmati apa yang aku pikirkan. Nikmati apa yang ada di hatiku. Nikmati apa yang aku ucapkan. Mulai sekarang jangan bercanda yang aneh-aneh. Jangan suka masih gosip orang, bicara yang jelek. Tuhan mau nikmati apa dari saya dan saudara? Hati masih culas. Hati masih simpan dendam. Masih susah ngampuni orang. Iya kan? Tuhan mau nikmati apa? Masih suka berkelahi dengan tetangga, masih suka berkelahi dengan suami, dengan istri, bertengkar dengan anak-anak dengan orang tua, tidak tahu sopan santun. How can? Lalu kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Dengar, nonsen, itu omong kosong namanya. Saya tunduk sama Tuhan, tapi tidak pernah tunduk sama gembala. Dengar, Yesus berkata,
Bagaimana kamu bisa bilang menghormati aku? Kamu bisa tunduk dan taat sama aku. Orang kelihatan saja kamu nggak tunduk dan hormat kok. Betul bukan? Tingkat roh ini penting. Lalu kita lihat di dalam itu ada bicara tentang dosa, kata harmatia dan sebagainya. Nanti kita akan masuk lebih dalam, gitu. Oke? Nah, lalu bicara tentang iman dan percaya. Saudara dengar ini. Modal saya dan saudara dengan Tuhan itu cuma satu. Percaya. Kepintaran, kehebatan, siapa kita? Nggak ada yang Tuhan nggak peduli dengan kita pintar. Tuhan nggak peduli dengan kita hebat. Tuhan peduli dengan uangmu? Nggak perlu. Tuhan nggak perlu semua itu. Pelayanan betul. Tuhan tidak, saudara. Dengar. Catat ini. Sampai Tuhan panggil saya dan saudara. Sampai kita masuk peti. Dengar pernyataan saya ini. Saya dan saudara tidak pernah bisa membayar hutang kepada Tuhan. Tahu nggak kita berhutang sama Tuhan? Hah? Sampai Tuhan panggil kita tidak pernah bisa membayar hutang itu. Makanya jangan sombong. Kita tetap bersungguh percaya kepada Tuhan. Tetap bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita bergantung penuh pada Tuhan. Nah, di tingkat jiwa, gambar diri kita. Mulai ketakutan dan sebagainya. Mari kita masuk. Kita masuk ya. Saudara akan ikutin. Nah ini nih. Tadi bicara tentang dosa nih. Oke. Oke. Bentar saudara. Nah. Wrong way. Jalan yang salah. Ini kata yang saya pakai di sini adalah harmatia. Harmatia itu artinya menyimpang dari sasaran. Jalan yang salah. Tuhan sudah bilang begini. Tapi kita sok pintar. Masih, enggak, mesti begini. Siapa bilang, udah. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman, titik. Gak usah terlalu aneh-aneh. Gak usah terlalu sok-sok. Gak perlu, Tuhan gak perlu yang kayak begitu-gitu. Tuhan butuh hati yang sederhana, yang tunduk dan taat, mengasihi Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Gitu, ya. Ada banyak hal, ada banyak terjadi penyimpangan dalam saya dan saudara. Harmatia, bahkan harmatia itu tidak mencapai sasaran. Bayangin, tidak mencapai sasaran. Sasaran Tuhan adalah kita menjadi segambar dan serupa Tuhan. Tapi malahan kita gambar-gambar diri sendiri kan? Kita buat diri kita sendiri kan? Kan gitu. Iya. Gitu. Kita mulai pakai prinsip gini. Wah, Tuhan pasti sayang saya kalau saya banyak berdoa. Siapa bilang? Tuhan pasti sayang saya karena saya rajin baca firman. Siapa yang bilang? Tuhan pasti sayang saya karena saya rajin melayani. Siapa bilang? Alkitab tidak bilang itu. Dengar pernyataan saya. Dengar ini. Kasih Tuhan untuk saya dan saudara sudah sempurna. It's finished. Sudah selesai. Tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil. Perfect. Finish. Saya dan saudara harus punya kemampuan untuk mencapai semua itu dari Tuhan. Jadi Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan sudah berikan semuanya. Bahkan saya paling suka memberikan pernyataan ini. Dengar ini pernyataan saya ini. Sering saya, dari dimanapun saya sering melakukan. Dan saya sering katakan ini. Tuhan mengasihi saya dan saudara melebihi dia mengasihi dirinya sendiri. Katakan amin. Saya ulangi. Tuhan mengasihi saya dan saudara dan semua orang melebihi dia mengasihi dirinya sendiri. Dia rela memberikan nyawanya. Dia rela memberikan darahnya sebagai tebusan saya dan saudara. Jadi oleh sebab itu dengar. Mulai sekarang sampai selamanya. Tetap bersyukur sama Tuhan. Stop curiga Tuhan. Stop marah-marah Tuhan. Stop anggap diri paling pintar. Stop anggap diri paling benar. Stop untuk kita marah-marah Tuhan. Ya, kita tuh kan begitu. Masalah dengan orang lain, pelayanan ditelelerkan. Pelayanan disepelekan. Gereja ditinggalin. Gak usah doa-doa. Gak usah baca firman. Epen kah? Orang Papua bilang epen kah? Penting kah?
Tidak penting, saudara. Saya dan saudara mengasihi Tuhan, saya dan saudara ibadah, saya dan saudara melayani, saya dan saudara menabur. Dengar. Saya dan saudara melakukan semuanya karena kita telah diselamatkan. Itu akibat dari kita telah diselamatkan. Itu akibat dari kita telah dikasihi oleh Tuhan. Makanya lakukan yang baik, lakukan yang benar, sampai mencapai sasaran. Amin, saudara. Gitu. Nah, mari kita lihat. Yang kedua, gambar diri manusia rusak kan? Iya kan? Itu penghalang-penghalangnya ini. Gambar diri, kalau gambar diri rusak, saudara mau bikin apapun udah bisa. Gitu. Ini kan di Kejadian pasal yang ketiga. Kalau saudara pelajari Kejadian pasal yang pertama, Alkitab bilang, ayat 26, Tuhan membentuk manusia itu apa? Dari debu tanah. Di ayat 26 ini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, imago Dei. Nanti di pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, baru Tuhan menjadikan manusia menurut gambar. Kata yang dipakai adalah membentuk manusia dari debu tanah. Kata debu tanah itu kata apar. Apar itu artinya debu tanah. Apar punya arti yang kedua adalah barang yang tidak terpakai. Rongsokan. Dengar saudara, saya dan saudara ini tanpa Tuhan, kita ini tidak ada apa-apa. Makanya Yohanes 15 bilang betul. Kita ini tidak ada apa-apa. Tanpa Tuhan kamu tuh tidak ada apa-apanya. Kita butuh Tuhan. Amin. Ya, lihat ini gambar diri kita rusak. Pikiran, perasaan, kehendak. Ini ada dalam tingkat jiwa. Dalam jiwa tuh ada 3. Pikiran kita, perasaan kita, tindakan. Tindakan itu, saya ulangi, tindakan itu terjadi itu karena ekspresi dari pikiran dan perasaan. Iya, makanya kenapa kita perlu baca firman, supaya firman itu mendominasi, kuasai pikiran kita. Nah, gitu saudara. Nah, lihat, supaya apa? Pikiran kita itu mulai benar. Makanya Paulus bilang gini, taklukkanlah pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Nah, kan gitu. Oke? Pikiran kita yang negatif, pikiran kita yang tidak percaya, yang selalu kotor dan semuanya. Perasaan kita, perasaan membenci, suka benci, perasaan ketakutan, khawatir. Wah, semuanya saudara. Gitu kan? Jadi rusak. Bukankah pertama Alkitab Kejadian pasal yang ketiga bilang, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengalami ini? Iya kan? Itu. Saudara harus tahu, Adam itu ciptaan yang sempurna loh saudara. Bukan seperti saya dan saudara yang kita sudah kena hukum dosanya. Adam dan Hawa belum kena hukum dosa, saudara. Nah, mereka jatuh dalam dosa, gitu. Nah, ini. Ini di tingkat jiwa ya, saudara. Mulai ketakutan. Dengarin. Tuhan bilang dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan amin. Bilang, roh dalam saya, bukan roh ketakutan. Kita perlu tindakan profetik. Semua kita. Taruh tangan dadamu bilang, sebab Tuhan memberikan kepada saya bukan roh ketakutan. Tindakan profetik. Supaya apa yang buat saya dan saudara takut, kita lepaskan, kita hancurkan dalam nama Yesus. Itu dia. Harus tindakan profetik. Gembala saudara mendoakan saudara. Saudara ada di mana-mana sekarang saat ini. Dan dengar ini, di mana-mana itu pun Tuhan ada dengan engkau saat ini. Dan lebih penting, firman Tuhan bilang, Tuhan itu dalam saya dan saudara. Roh itu dalam saya dan saudara. Katakan itu. Roh, ada Tuhan dalam saya ini, bukan roh ketakutan. Itu saudara. Gitu. Makanya saya dan saudara, wow, kita harus bangkit, kita harus aminkan, kita harus bersyukur bahwa kurang apa Tuhan untuk saya dan saudara. Engkau ada dimanapun, dengar ini baik-baik. Dalam kondisi terpuruk apapun engkau dengar hari ini. Baik engkau yang ada di YouTube, engkau ada di Facebook dan sebagainya sedang mendengar. Apapun yang engkau alami. Bahkan ketakutan apapun. Ketakutan masa depan, ketakutan pekerjaan, bisnis,
pelayanan. Dengar ini, firman Tuhan udah bilang, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Gitu. Kata yang dipakai adalah didomi pneuma deilia. Kata deilia itu bukan hanya ketakutan, bukan hanya roh ketakutan, tapi deilia itu bicara kecemasan, kekhawatiran yang sangat menekan. Saudara ingat, Alkitab bilang begini, contoh penabur, benih itu ada yang jatuh di batu-batu, semak luka dan sebagainya, dia tumbuh. Nah, Yesus bilang gini, tetapi kekhawatiran menghimpitnya, mati. Halo? Yuk. Dalam saya dan saudara, bukan roh ketakutan. Bukan roh kecemasan dan kekhawatiran. Takut apa? Takut mati. Saya beritahu kepada saudara, mati hari ini dan besok sama. Gak usah pikir kapan matinya. Gak usah pikir bagaimana cara dan gayanya. Gak perlu. Yang perlu tuh ada gini. Saya mati, lalu setelah itu apa? Saudara? Stop. Berpikir. Enak ya, luar biasa ya. Kalau kita pas Tuhan panggil, saya dalam pelayanan. Puji Tuhan. Tapi jangan pakai ukuran itu. Jangan pakai ukuran itu lalu masuk surga. Belum tentu. Belum tentu saudara. Saudara pelayanan itu saudara punya hati benar, pikiran benar, jalan hidupmu benar, belum tentu. Belum tentu. Itu loh. Jangan pakai ukuran itu. Jangan pakai ukuran itu. Ukuran yang paling penting adalah ini. Saya dan saudara tahu hubungan intim saya dan saudara dengan Tuhan itu sampai di mana. Katakan amin. Makanya Alkitab bilang jangan kamu saling menghakimi. Gitu, enggak boleh ada yang saling menghakimi. Saya lebih baik karena saya rajin di gereja. Saya lebih baik dari dia karena saya banyak berdoa. Saya lebih baik dari dia karena saya hafal firman Tuhan. Dengar ini, baca satu Alkitab. Lalu engkau jamin masuk surga? Belum, tidak ada ayat yang bilang begitu. Yang Alkitab katakan adalah Yesus berkata, aku akan datang. Setelah aku siapkan tempat bagimu, aku akan datang menjemput kamu. Dan aku akan membawa kamu tinggal di mana aku tinggal, kamu ada di situ. Lalu, apa Yesus bilang? Salah satu persyaratan. Yesus berkata, dengar, kuduslah kamu. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Lihat saja tidak, apalagi mau tinggal dengan Tuhan. Kalau sampai kita bicara tingkat kekudusan, udah, itu standarnya Tuhan. Sudah bicara standarnya kebenaran, itu sudah standarnya Tuhan. Lalu ukurannya apa? Firman Tuhan. Makanya renungkan firman, lakukan firman. Lakukan firman, lakukan firman. Amin. Udah, gak usah terlalu banyak urus yang lain. Ini setiap hari buka televisi, cuman ikut bagaimana virus, bagaimana itu COVID. Aduh, saudara habisin waktu dengan itu saja. Doakan oke. Doakan boleh. Tetapi dengar ini, orang banyak berdoa tapi takut lebih dari doanya. Kualitas takut lebih intens, lebih berat daripada doanya. Apa seperti itu? Gak usah gitu. Lalu dia bilang begini, melainkan, saudara pernah lihat kalimat ini, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Waduh. Ayo, siapa yang loyo-loyo sini? Siapa yang mulai, aduh, kayaknya mau mati saja nih ya. Nggak bisa bikin apa-apa, masa pandemi ini, usaha menurun, biaya tetap jalan, tetap naik. Wah, ketakutan, kecemasan, wah sampai stres, sakit mah nggak sembuh-sembuh, pusing keliling, ya mau pakai puyer bintang 7, bintang 12, bintang 100 juga tidak mempan. Aduh, saudara, hati yang gembira adalah obat. Jangan saudara keliru. Jangan saudara lupa itu. Hati yang gembira. Tapi juga gembira atas dasar apa? Kan gitu. Atas dasar percaya. Adalah ini. Karena ada roh. Perhatikan saudara. Kata roh di sini bukan kata Roh Kudus. Sebab kata roh yang dipakai itu bukan huruf besar. Berarti Tuhan lagi bilang gini. Tuhan kasih roh saya dan saudara. Itu ada roh yang membangkitkan kekuatan buat saya dan saudara.
Amin, saudara. Ya, roh kita berarti kuat. Tuhan beri kekuatan, bahkan bukan cuma kuat. Kekuatan itu membangkitkan. Ada sesuatu yang dibangkit dalam kita, yaitu apa? Kasih, ketertiban, penguasaan diri, dan sebagainya. Oke, saya ada terus, saudara. Nanti saya cukup. Oke, kita lanjut. Coba lihat ini. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, yang kukhawatirkan, itulah yang mendatangi aku. So, lihat ini. Pahat atayagor bo. Ketakutan. Karena ketakutan. Saudara, karena yang kutakutkan, apa yang saudara takutkan hari ini? Itu akan terjadi. Saya takut, saya tidak akan sembuh-sembuh. Itu akan jadi. Saya takut, saya akan gagal. Itu akan jadi. Saya takut, bisnis saya akan hancur. Itu akan jadi. Saya takut, saya akan celaka. Itu akan jadi. Karena ini ayatnya. Mulai hari ini, patahkan dan hancurkan apa yang menakutkan engkau. Amin? Amin, saudara? Ya, ayo dong. Itu. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Stop, makanya. Kita balikin ayat ini. Apa yang kupercaya, itu yang akan terjadi atasku. Itu yang benar. Amin, saudara? Aku percaya ada Tuhan dengan aku. Aku percaya roh yang Tuhan berikan kepadaku adalah roh yang berani, roh yang kuat, roh yang membuat aku sukses dan berhasil. Wow, itu keren. Lanjut. Lihat Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi. Wah, ini dia. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan awan. Ya saudara, ini udah malam. Nanti besok saudara lihat awan. Awan di tinggi. Mengatasi langit saudara. Alkitab berkata untuk saya dan saudara. Saksi kita itu. Saudara, bagaikan awan yang keliling kita. Lihat ini. Hemes apotitemi ogos kai harmatea. Terus saudara baca lihat. Lihat nih, bagaikan awan yang kita. Lihat nih, marilah kita menanggalkan. Kendala apa lagi? Ternyata ada beban yang membuat kita tidak bisa, yang membuat kita tidak sukses, membuat kita tidak mencapai. Gitu loh saudara. Sesuatu yang kita doakan, yang kita harapkan, yang kita percayakan untuk Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ternyata ada beban. Gitu loh. Makanya kitab Ibrani bilang gini. Marilah kita menanggalkan. Yuk. Kata apotitemi. Itu kata juga ada lagi nih. Lepaskan. Buang itu. Apa yang bebani? Pak, beban saya adalah ini Pak, saya belum bisa ngampuni mertua saya Pak. Saya belum bisa mengampuni suami saya Pak. Saya belum bisa ngampuni istri saya. Saya belum bisa ngampuni tetangga saya Pak. Stop saudara. Saudara mulai sekarang udah di pikiranmu Tuhan. Gitu loh. Catat ini. Kalau saya dan saudara berhasil membuat Tuhan Yesus tersenyum, maka Tuhan Yesus akan membuat engkau tersenyum dan bangga akan hari esok. Catat pernyataan ini. Kalau saya dan saudara berhasil membuat Tuhan Yesus tersenyum atas hidup saya dan saudara, maka dengar, Tuhan Yesus akan membuat engkau tersenyum dan bangga akan hari esok. Wow. Semua saudara dengar? Yuk berlomba-lomba mulai malam ini. Berlomba-lomba saya dan saudara buat dia tersenyum. Buat dia menikmati saya dan saudara. Bilang, mulai hari ini saya mau buat Tuhan Yesus nikmati saya. Perkataan saya, pikiran saya, buatan saya. So, bayangin kalau saudara bikin kue, seisi rumah itu nikmati, senang. Mereka bilang, mau dong bikin lagi. Wow, betapa sukacita yang luar biasa. Kalau sampai saya dan saudara pujian dan menyembah Tuhan. Saudara, dengar-dengar, saudara pikir bahwa Tuhan cari saudara jago main gitar, jago main keyboard, suaramu merdu. Suaramu seperti emas, seperti Whitney House. Dan Tuhan peduli itu.
Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak tertarik. Tidak. Tuhan tidak tertarik hal-hal begitu. Yang Tuhan tertarik ini, dia bisa menikmati saya dan saudara. Dia bisa menikmati saya dan saudara. Setiap kali saudara ibadah, pakai Zoom seperti ini. Saudara dengar, biar ibadahmu dinikmati oleh Tuhan. Gitu loh. Kalau Tuhan nikmati ibadahmu, wow, mujizat jadi, saudara. Ketika Pak Gembala Pak Luther bilang sembuh, langsung sembuh, saudara. Jadi, saudara. Ketika engkau dengar doa, engkau dengar firman, engkau menaikkan penyembahan, engkau lagi berdoa, mujizat bisa jadi, saudara. Kalau Tuhan menikmati saya dan saudara. Kalau Tuhan tersenyum dengan saya dan saudara. Amin, saudara. Wow, itu. Lepaskan beban, ya kan? Dan dosa yang begitu merintangi. Euperistatos itu bicara gini, yang menghalang tadi tembok yang saya gambar itu. Ada tembok yang besar. Itu harus dilepaskan, dihancurkan, disingkirkan. Lalu dia bilang, dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi jangan, Tuhan, aku usir perlombaan yang ini. Aku usir ujian ini. Aku usir proses hidup. Nggak bisa. Dengar ya, sampai ayam tumbuh gigi, saudara berdoa model itu tidak pernah Tuhan jawab. Karena memang itu diwajibkan. Proses hidup Tuhan wajibkan. Halo? Iya, enak aja saudara. Orang lain kena hujan, saudara, cerah melulu. Enggak. Tak pernah dia janji, selalu kan panas. Dan tak pernah dia janji, selalu akan hujan. Tapi dia janjikan, ini dia, memberi kekuatan bila badai topan melandamu. Amin, saudara? Iya, dia nggak pernah janji selalu hujan, selalu panas. Enggak, selalu panen, selalu diberkati, selalu. Enggak. Ada waktunya engkau mengalami proses. Dan proses itu membuat kita semakin dewasa akan Tuhan. Amin. Lanjut. Berhenti yang berikutnya. Suka buat alasan. Kita kan paling banyak buat alasan. Pak Gembala telepon. Halo Ton, kenapa kamu nggak ibadah? Wah, Pak Gembala. Maaf Pak Gembala, kemarin saya perut sakit, buang-buang air. Oh iya, kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Besok lagi, Ton kenapa nggak sembuh? Waduh Pak Pendeta, Pak Gembala maaf. Hari ini saya punya tamu. Terus bukan alasan. Dengar. Orang yang buat alasan akan menciptakan alasan berikutnya untuk menutup alasan sebelumnya. Dengar semua ini. Dengar semua yang lagi dengar. Baik di Facebook dan sebagainya. Dengar. Orang yang suka buat alasan, dia akan selalu buat alasan kedua untuk menutup alasan yang pertama. Berhenti. Dengan Tuhan jangan terlalu banyak buat alasan. Contoh Musa. Ada banyak contoh, saya cuma ambil Musa. Kalau saudara perhatikan di kitab Keluaran, maka kisah sederhana adalah gini. Tuhan keluarkan Israel dari Mesir. Tuhan pakai Musa. Lihat, apa alasan Musa? Keluaran pasal yang ketiga 11 ini. Ini alasan pertama. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini Tuhan? Kan gitu. Dia bilang, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel ke Mesir. Dia bilang, siapakah aku ini? Dia lupa. Tuhan yang pilih dia, masa Tuhan tidak tahu bahwa siapa itu dia? Kan gitu. Alasan yang kedua, Tuhan jawab dia kasih alasan lagi yang kedua di pasal yang 4. Lalu sahut Musa. Wah kan, Tuhan udah jawab dia, saudara, tapi dia masih punya alasan lagi. Dia bilang apa? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Suruh lihat itu alasan lagi. Nah, suruh lihat. Pasal yang 4 ayat 10. Dia alasan lagi. Cari alasan berikutnya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, kan gitu, saudara, ya, yaitu apa? Aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Petah lidah terjemahannya.
gagu, bicaranya susah, gitu. Lihat ini, alasannya dia juga masuk akal secara fisik betul. Musa itu bicaranya gagu, nggak lancar itu Musa. Lalu dia pakai alasan itu juga untuk Tuhan. Tuhan jawab lagi. Lihat ini. 1, 2, 3, 4 alasan yang dibuat. Ayat yang ke-13. Musa masih jawab Tuhan. Tuhan, udah utus siapa aja deh. Yang 4 Tuhan utus, jangan aku. Serikan kita gitu. Tuhan, udahlah Tuhan, nggak usah lah gini lah. Tuhan. Terus cari alasan. Tuhan bilang, enggak, aku mau pakai kamu. Udah Tuhan, aku udah tua, aku udah mau mati Tuhan. Rambutku udah putih semua. Aku sakit-sakitan lagi. Enggak, kamu. Cari alasan lagi. Tuhan. Udah Tuhan, saya udah. Nah. Jangan banyak alasan. Dengar. Kalau Tuhan sudah jatuh cinta sama kepada seseorang, maka dia akan kejar sampai dapat. Kalau Tuhan sudah jatuh cinta untuk saya dan saudara, alasan apapun, tetap Tuhan akan capai. Berikutnya. Yuk, bagaimana untuk saya dan saudara bisa? Bagaimana saya dan saudara sukses? Saudara lihat gambar ini. Harus pasangannya itu pas. Untuk saudara mencapai goal dan mendapat pialanya. Saudara lihat? Saudara tahu apa ini? Saudara lihat ini? Harus ada sambungannya. Tahu nggak sambungannya itu hanya ada pada Tuhan? Jangan pasang-pasang sendiri. Jangan anggap diri tahu menjawab hidup. Tidak. Kita tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Amin, saudara. Gitu. Di masa pandemi ini, banyak nasihat, itu baik. Jaga kesehatan, olahraga, itu baik. Harus. Protokol kesehatan, itu harus. Tapi dengar, semuanya itu ada yang lebih penting dari semua nasihat itu. Yaitu ini, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dalam perlindungan Tuhan. Yuk. Nah, saya suka ayat ini. Seperti ini moto saya ketika saya ditanya, saudara, ketika wisuda kemarin, apa sih motonya Pak? Ini dia. Seksara Oryasar Hanun Rahum Sadik. Di dalam gelap terbit terang. Bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Saudara perhatikan kalimat ini. Di dalam gelap, bukan setelah gelap atau habis gelap baru terang terbit. Tidak. Tuhan bilang begini. Dalam gelap terang itu terbit. Apa artinya? Gelap yang saya dan saudara alami. Dalam sulit apapun, jangan ambil jalan pintas. Please, saudara dengar, engkau ada dimanapun. Kalau yang dari Amerika lagi dengar, kalau ada yang dari Belanda dengar, dimanapun engkau ada. Sampai kutub utara pun kalau engkau ada dengar. Di Kamerun ada yang dengar ini. Jangan putus asa. Jangan pernah ambil jalan pintas. Berapa banyak orang bunuh diri? Saudara, karena ambil jalan pintas. Mereka pikir bahwa sudah tidak ada bisa yang menolong. Anda salah. Dengar, sekalipun kegelapan sedang meliputi. Sekalipun kegelapan ada menutupi engkau. Sekalipun kegelapan itu sedang mencekram. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya kita tidak tahu di mana pintu untuk aku keluar. Dengar ini, jangan putus asa. God, He make a way. Tuhan bisa buat jalan. Dia sanggup melakukannya. Dia ada buat terang walaupun tengah gelapan. Katakan amin. Katakan amin. Yes.
Lanjut. Wah, ini dia. Never give up. Ayo saudara. Yuk, baca ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wah, ini ayat yang keren. Ini ayat yang paling penting, semua penting. Tapi ini ayat yang saya terus perkatakan. Theos and pneuma. Lalu dia bilang, ho pneuma. Kurios ekei eleuteria. Ini kata yang bagus. Sebab Tuhan adalah roh. Dengar. Tuhan adalah roh. Roh melihat jasmani sangat jelas. Saudara dan saya tidak bisa sembunyi kemanapun. Roh ada di mana-mana. Dia itu maha hadir. Dia ada dimanapun. Bahkan Alkitab bilang dia yang menyelidiki hati. Amin saudara. Tidak ada orang yang tahu hati kita. Tapi Tuhan tahu kita. Karena dia adalah roh. Saudara lihat ini. Kalimat berikutnya. Dan di mana ada roh. Yuk, pertanyaan saya. Roh Tuhan ada di mana? Siapa yang percaya bahwa roh Tuhan ada dalam dirinya? Semua kita percaya? Kalau percaya itu, maka engkau harus juga percaya kalimat berikutnya. Di situ ada kemerdekaan. Kata kemerdekaan, kata yang dipakai adalah eleuteria. Tulis. Eleuteria. Untuk bahasa terjemahan baru kita adalah kemerdekaan. Tapi kata eleuteria terjemahan yang lain artinya ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada mujizat, ada perkara-perkara yang ajaib. Wah, saudara, kita berhasil, saudara. Ada kemerdekaan, ada kelepasan. Kuncinya ada roh Tuhan dalam senu saudara. Itu penting. Makanya Paulus bilang, hendaklah engkau dipimpin oleh roh. Baru kemerdekaan itu jadi. Baru kelepasan itu jadi. Baru kemenangan itu jadi. Lebih dari pemenang. Kita bukan cuma sekedar menang. Orang dunia sampai tingkat menang, selesai. Tapi Alkitab bilang ini, kamu lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Amin. Om Daniel bilang, saya lebih dari pemenang. Never give up. Amin. Ibu Anawati bilang, saya lebih dari pemenang. Semua kita lebih dari pemenang. Kenapa? Alasan apa kita lebih dari pemenang? Alasan apa never give up? Give up. Karena ini ada roh Tuhan dalam saya dan saudara. Kalau roh Tuhan ada dalam saya dan saudara, dia garansinya. Itu alasan bahwa kita akan mengalami keajaiban. Amin. Itu alasan untuk kita mengalami mujizat. Amin, saudara. Ya, catat ayat ini. Perkatakan setiap bangun pagi. Katakan, roh Tuhan ada dalam aku. Aku merdeka. Aku berhasil. Aku diberkati. Ya, saudara kan percaya Alkitab berkata, engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Perkatakan itu firman, saudara. Tindakan profetik. Ayo, saudara. Jangan cuma tahu firman, tapi tidak pernah engkau mau melakukannya. Gitu. Lanjut. Nah, Roma bilang begini untuk saya dan saudara. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Wah, saudara, Tuhan tuh kurang baik apa sih, saudara? Kita ini udah lemah nih. Siapa yang pernah waktu berdoa sampai sudah tidak tahu mau ngomong apa? Siapa yang pernah? Udah, aku sangkin beratnya, bukan cuman berat, bukan berat, cuman masalah, tidak. Bukan cuman itu saja. Ketika kita bahagia, ketika kita diberkati, lagi gembira, kita terkadang juga nggak bisa ngomong apa-apa kan? Nggak ada kata-kata yang menggambarkan. Tapi dengarin, di sini roh bantu saya dan saudara dalam kelemahan kita. Ayo, siapa yang mau dibantu oleh roh kudus? Jujur akan kelemahan. Amin. Sadar akan kelemahan. Ngaku kelemahan. Jangan sok kuat. Jangan anggap diri bahwa tidak pernah lemah. Salah. Akui saja sama Tuhan. Jujur, iya Tuhan, aku begini. Aku gini. Aku butuh rohmu.
kuatkan aku, merdekakan aku yang tadi di mana roh Allah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Lihat ini, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lihat. Haleluya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dan saudara bisa baca. Alkitab berkata untuk saya dan saudara, Peirasmos himas lambano. Nanti saudara akan baca di sini. Saya sudah catat semua. Gitu. Kalau saudara mau materi ini, nanti minta dari Pak Gembala, saya akan kirim ke Pak Gembala. Oke? Jadi pelajaran buat saudara. Oke, saudara baca ini. Saya lanjut karena ini kita sudah cukup agak lama. Nah, lihat ini. Setelah Tuhan sekarang kembali ke kita. Kita juga harus percaya diri, saudara. Kenapa? Tadi kan sudah bilang kalau ada Roh Kudus dalam kita, roh yang diberikan kepada kita membangkitkan kekuatan. Wah, bukan roh ketakutan dan semuanya kan gitu. Lihat, Filipi pasal 4:13 bilang gini. Pas en ischio Christos en dynamo me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yuk, perkara apa? Kesehatan? Keuangan? Oh, sudah jelas. Manusia ini kan karena kita ingin realita. Saudara pegang uang di tangan baru saudara rasa aman kan? Rasa nyaman kan? Kalau belum kelihatan kita masih ragu. Belum kelihatan kita masih, wow, bener nggak ya? Bener nggak ya? Dapat nggak ya? Berhasil nggak ya? Sembuh apa nggak ya? Kan gitu kan? Kita kan gitu manusianya. Dengar. Penghalang tadi adalah ketidakpercayaan. Ragu-ragu. Ya kan? Yuk, kembali ke kita. Harus percaya. Kenapa? Karena ada roh Tuhan dalam saya dan saudara. Kalau roh Tuhan itu ada, ini dia. Maka segala perkara, segala masalah, segala ujian dapat kita atasi. Lihat ini. Di dalam Dia. Bukan dalam kita. Kita percaya diri bukan karena kitanya. Kita percaya diri karena ada roh Tuhan dengan kita yang buat kita percaya diri. Amin. Karena kalau percaya diri tanpa Tuhan itu sombong. Anggap diri hebat. Anggap diri mampu. Padahal nggak bisa apa-apa nih. Gitu. Yang memberi kekuatan kepada kita. Oke, dikit lagi. Give up and never stop. Yuk. Saudara lihat itu? Ada kepal? Saudara lihat? Kepal itu menembus tembok. Harus dia menembus tembok yang tadi kita pasang. Siapa yang melakukan? Kita sendiri. Tembok itu kita harus dobrak. Penghalang-penghalang itu harus kita dobrak. Jangan orang lain. Tidak ada urusan dengan orang lain. Aku pasti bisa. Kata kunci untuk bisa itu adalah aku harus mendobrak. Menghancurkan tembok yang aku bangun sendiri. Amin. Amin, saudara. Ya. Lanjut. Saudara. Nah. Lihat ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Arkeokarismosoi. En astenia dinamis teleio. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bilang gini, udah jangan gini. Jangan sampai kita pikir gini, kayaknya kurang deh ya Tuhan ada. Tuhan beri kekuatan untuk saya. Kayaknya kurang deh Tuhan. Tuhan kayaknya kurang. Nah, Tuhan bilang udah beres, udah sempurna. Udah lengkap, finish. Kurang apa lagi? Nah, saudara lihat itu? Cukuplah kasih karunia Tuhan untuk saya dan saudara. Justru dalam kelemahan kita, kasih karunia, kuasa yang diberikan kita itu jadi sempurna. Kata sempurna, kata tele itu gini. Maksimal bertindak. Maksimal dilakukan. Amin, saudara. Kalau tidak, kita campur-campur sendiri. Nanti kalau gagal baru salahin Tuhan. Tidak bisa seperti itu, saudara. Yuk, sedikit lagi. Saudara masih bisa mendengar saya ya? Sedikit lagi. Yuk. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa?
Ini dia. Bilang, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yuk, semua kembali lagi ke Tuhan. Get work, keep work, don't stop, and success. Kebanyakan kita ini, sudah lihat ini, kita berhenti di sini nih. Kenapa? Karena sering dasar kita di sini yang salah. Kita nggak mulai dengan Tuhan, kita mulai dengan kemampuan kita. Kita orang fondasi kita udah kuat, jangan lupa Alkitab bilang semua pekerjaan, semua yang kita bangun semua ini akan diuji, ya kan? Nah, kita mulai level pertama, kita mulai anak tangga pertama, get to work, kita mulai bekerja, kita mulai pelayanan, kita mulai bisnis semuanya. Lalu apa? Jangan lupa kita perlu melindunginya. Bawa di mezbahnya Tuhan. Bawa dalam pergumulan Tuhan. Lalu ini, nah kita kebanyakan ini, kita stop. Udah, puas. Nggak mau lagi ada breakthrough. Saya selalu ajarkan, manusia yang sukses dan berhasil harus ada dua hal. Saudara perlu catat ini. Yaitu ini, upgrade diri dan update diri. Upgrade itu naikkan versi. Iman percayamu harus naikkan level. Lalu kedua adalah update diri. Perlu belajar. Perlu makan. Ada buku-buku rohani baca. Dengar khotbah. Dan yang khotbah-khotbah yang wah semua. Perenungan-perenungan. Ada training. Itu saudara. Gitu. Don't stop. Jangan berhenti. Ada kendala, ada hambatan lalu stop. Cuma karena cuman ada sama lalu kita. No. Level. Don't stop. Tidak, aku tidak berhenti. Orang mau bilang apa, orang mau mencibir, orang yang mau sakit hati. Tidak, yang penting saya benar. Saya akan tetap jalan. Saya tetap akan lakukan. Saya akan terus berjalan dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi saya. Dengar, kalau Tuhan berkenan dengan seseorang, maka tidak ada yang bisa membatalnya. Tidak ada yang bisa menghambatnya. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Dia akan melakukannya. Gembala saudara sedang membangun. Walaupun dalam masa pandemi yang sulit. Don't stop. Karena Tuhan yang memulai. Tuhan yang akan melangsungkan dan menyempurnakan. Wow, itu keren. Lalu sampai kepada sukses. Nah, saudara? Oke. Saudara, Jesus bless you.